Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki tampilan peta. Nanti ground yang kita buat sebelumnya itu akan kita hapus ya. Jadi akan kita ganti jadi terrain. Nah, kenapa harus pakai terrain? Kenapa harus pakai terrain? Soalnya supaya bisa dinaikin turunin nanti ya. Jadi bisa bikin gunung nanti ya, bikin lembah, bikin laut, kita bisa mengatur tingkat ketinggian dari tanahnya. Nah, sebelum ke sana sebelumnya saya akan bahas dulu tentang modifikasi kode program yang minggu lalu ya, supaya kemarin kan hanya ketika dipencet hit baru dia atau fire one ya, jadi pencet klik klik kiri atau kontrol kiri dia baru bisa distance-nya berubah. Nah, kali ini gimana kalau kita bergerak distance-nya pun langsung berubah. Nah, ini ada modifikasi kode program supaya sedikit-sedikit kalian memahami tentang kode program ini. Jadi dijelasin dulu kode program yang minggu lalu ya tentang perubahan dari pergerakannya. Nah, di sini ada input get button fire one. Jadi fire one ini nanti akan dijelaskan ya di mana nanti bagaimana menemukan tombol-tombol lainnya. Jadi di sini nama variabel yang digunakan ya untuk attack ini adalah fire one. Nah, ini tombolnya namanya fire one tapi tombolnya ada dua, yaitu klik kiri dan kontrol kiri. Nanti dari mana bisa tahunya nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, di sini ada mesh get komponen. Nah, jadi ketika diklik ya, ntar dia akan bergerak ya meshnya sesuai dengan animasi yang kita buat minggu lalu. Nah, ini ada jaraknya nih ya. Jadi ini yang digunakan sebagai variabel jaraknya ada var hit, raycast hit. Nah, ini kita bisa naikin aja ke atas ya. Nah, ini kenapa? Karena ini akan menjadi perubahan dari jaraknya ya. Nah, ini ya. Ini akan jadi perubahan jaraknya. Ini kita simpan di atas seperti ini. Nah, jadi kita simpan di atas ya raycast hit ini. Nanti nih terus sebelum kita coba ya atau kita rubah ya supaya berubah sesuai dengan pergerakan, kita buka gamenya ya. Nah, ini sudah disimpan. Nah, terus kita run lagi ya. Apakah masih berjalan sesuai dengan kemauan ya. Nah, ini bisa dilihat melee-nya ya. Jadi bisa dilihat melee-nya. Ini melee-nya dilihat di sini ya. Bisa diklik ya kalau belum di melee ya. Kalau misalkan tidak ada awalnya seperti ini mungkin ya. Nah, ini dibuka. Terus ada melee di sini. Nah, ini diklik. Oh, masih bisa ya. Jadi masih berfungsi ya. Hanya pindah raycast hit-nya aja. Ya, masih berfungsi ya. Itu jaraknya berubah ya ketika diklik. Nah, sekarang kita bagaimana Pak cara melihat mana fire one, mana yang lainnya. Nah, ini bisa pilih edit ya. Jadi edit, terus pilih project setting, terus pilih input. Nah, di sini ini tadinya kosong ya. Nah, ini ada fire one di sini. Nah, fire one ini ada left control sama mouse 0 ya. Jadi mouse 0 ini klik kiri ya. Kalau left control ini kontrol kiri berarti. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua untuk fire one. Nama variabelnya fire one. Nah, di sini juga pergerakan ada nama variabelnya horizontal dan vertikal. Nah, ya, jadi ini ada namanya horizontal dan vertikal. Nah, ini bisa dipakai ya. Horizontal ini bisa di-copy aja namanya ya. Jadi ntar kita copy namanya. Pertama kita buka dulu kodenya lagi ya. Ini input get button nya diganti ya. Kita copy taruh di bawahnya. Terus jangan lupa dikasih kurung kurawal buka tutup. Ya seperti ini. Nah, fire one ini kita ganti menjadi yang ada di sini. Ini apa nih? Horizontal. Oke. Nah, ini taruh di sini ya. Salah di sini. Ini disimpan di sini. Nah, terus kita rubah nih harganya. Nah, perubahan dari jarak itu atau distance itu diambil dari sini nih ya. Jadi if physics raycast hit ini ya. Ini ngambil data dari hitnya ya. Jadi ini biar sekalian aja, jadi nggak usah bikin variabel baru. Apa yang terjadi? Nah, kalau di sini kan ada pukulan ya di sini ya. Nah, tapi kita tidak perlu pakai pukulan ya. Jadi kita pakai yang menghitung distance-nya aja ya. Jadi tambahin ini distance-nya ya. Nah, ditambah satu lagi. Ini kita kopikan ya. Jadi ini tambah satu lagi, ini kita kopikan. Ya, nah,
Berikutnya si horizontalnya kita ganti ya, jadi variabel yang satunya lagi ya. Nah, ini kan variabelnya horizontal namanya. Yang ini satu lagi adalah vertikal. Ini kita copy ya, kemudian simpan di sini ya. Jadi taruh di sini. Set. Nah, biar nggak salah ya, seperti itu. Kemudian kita simpan. Setelah simpan kita bisa jalankan lagi programnya ya. Jadi kita lihat, kita jalankan ya. Nah, berikut kita lihat melenya ya, apakah bergerak. Ya, kita jalankan dia di sini. Nah, dia sekarang kalau maju bergerak ya, itu dia akan bergerak juga nih tuh. Jadi gak usah dipukul ya, itu sudah bisa bergerak distance-nya ya. Seperti itu. Ya, jadi sekarang bisa bergerak ya distance-nya. Nah, setelah sudah bisa ya, sudah berubah, nah, ini bisa ditutup terus kemudian kita simpan ya. Jadi file save aja ya, save scan. Nah, mungkin sebelum project ini dibuka kembali ya, jadi ketika kita membuka project kembali biasanya suka tidak ada ininya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada isinya, isi kosong, ini kita bisa file open scan ya. Jadi open scan itu adalah scan yang sudah disimpan ya. Nanti bentuknya seperti ini nih ya. Tadi seperti saya bilang bahwa nih playernya ini masih seperti ini nih, supaya bisa dibuka, melee-nya itu ada di bawah player. Ya, jadi itu caranya open scan. Jadi setelah open project nggak mesti muncul nih tampilan seperti ini. Ya, jadi kita harus buka open scan dulu. Tapi ada juga yang bisa langsung ya. Jadi langsung terbuka isi dari projectnya, tapi ada juga yang nggak bisa terlihat ya isi dari projectnya. Biasanya kalau pindah laptop atau lain-lain ya, itu biasanya tidak ada ininya ya. Jadi kan di kita ada lokal historinya ya. Jadi lokal file datanya yang sudah ada seperti ini ya. Tapi kalau misalkan pindah laptop kan tidak ada seperti itunya. Biasanya dia kosong nih. Ya, caranya adalah open scan ya. Open scan, pilih scan yang dibuat. Ya, ini namanya game. Nah, biasanya seperti ini kosong dan lain-lain. Itu caranya ya. Jadi itu cara buka gamenya. Ya, jadi nggak hanya open project doang, tapi ada open scan juga. Nah, itu tadi penyimpanan sekarang sudah bisa bergerak si playernya distance-nya tanpa harus pukul-pukul. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi, itu adalah membuat terrain ya. Jadi pertama adalah si ground plane ini kita delete ya. Jadi kita delete aja. Lalu kita buat ya terrainnya melalui game object ya, 3D object terrain ya. Nah, ini kan besar sekali ya nih Pak. Ya, ini besar banget. Emang ini posisinya diganti dulu jadi minus 25 ya. Dia karena dimulainya tuh dari 00-nya di tengah itu. Ya, beda sama ground yang kita buat kemarin. Nah, kalau ini dimulai juga dari minus 25. Nah, setelah ini tapi Pak masih kebesaran Pak. Nah, kita setting di sini nih ya. Jadi ukurannya kita setting. Nah, cari terrain width sama terrain length. Kita rubah menjadi 50 dan 50 ya. Terrain width-nya, terrain length-nya juga jadi 50. 50 aja ya, dikolongin 1 ya. Maka bentuknya set ya. Nah, udah. Ya, kalau udah ya udah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini membuat terrainnya seperti ini supaya posisinya sekarang sudah pas ya. Jadi langsung aja di inspektornya tadi ya dirubah jadi minus 25 minus 25, terus width sama length-nya ya jadi 50 ya. Ini optionnya dibuka tadi ya. Kalau enggak ya diganti nanti ya, dirubah-rubah ya. Ini ada di bagian sebelah sini ya, yaitu setting ya. Nanti ganti width sama length-nya jadi 50. Berikutnya kita akan merubah ya si bentuk dasar dari tanahnya ya. Jadi kita bisa pilih asset store ya. Lalu cari Yughus ya. Jadi cari Yughus ya. Ini kita lihat bisa besarkan. Ya, kita kecilin dulu. Nah, pilih yang Yughus free ground material ya. Kalau udah di-download atau saya sudah berikan ya. Jadi kalian bisa langsung aja import dari file yang telah diberikan. Nah, ini tunggu aja. Nah, setelah muncul ini kita tinggal import aja. Nah, jika udah selesai di sini ada ground texture ya. Jadi di sini kalau udah selesai akan ada ground texture. Nanti ini kita akan menjadikan
groundnya ya, atau bagian tanahnya. Jadi bagian pijakannya nanti dirubah tidak putih seperti ini, tapi menggunakan texture yang ada pada aset ini. Ya, kita kembalikan ya ke scan ininya. Nah, oke, kita kembalikan lagi ya. Kecil aja, nggak usah gede-gede ya. Ini geser di besar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih terrain ya, di sini di jendela investor. Ya, kita kembalikan, pilih yang ini nih ya. Jadi dipilih yang ini nih. Terus kita add texture nih, dia kan kosong nih ya, nggak ada ya. Jadi kita tambahin dulu teksturnya ya, edit, terus add texture di sini. Nah, ini masih kosong, kita pilih mau yang mana nih? Sudah ada nih kalau sudah dibuat ya. Nah, ini bisa dipilih ya. Pilih ya yang diinginkan. Nah, seperti ini misalkan, kemudian di add. Nah, jadi sekarang sudah ada tanahnya. Ya, jika mau rubah-rubah juga boleh. Pilih edit texture ya. Jadi kalau mau rubah, pilih edit texture. Misalkan kita select lagi, terus diganti yang atasnya. Nah, seperti ini. Kalau udah, dia akan berubah ya. Misalkan apply. Atau edit lagi, edit texture. Mau diganti yang lain juga bisa. Ya, misalkan jadi ini. Seperti ini ya. Tapi kita akan kembalikan ke yang ini aja. Oke. Jadi dipakainya yang ini, kalau udah di apply ya, jadi dibuka aja terus di apply. Nah, bisa juga ditambahkan tanah nih bagian-bagiannya. Nah, yang paling kiri ini akan menjadi yang utama. Jadi kalau yang paling kiri akan menjadi yang utama, kalau yang lain-lainnya ini hanya buat menggambar. Nanti menggambarnya kita bisa pakai yang brush ini ya. Jadi bentuknya mau seperti apa digunakan yang ini. Contohnya misalkan kita ingin membuat jalur tanah ya. Jadi contohnya kita ingin membuat jalur tanah ya, kemudian kita pilih add texture lagi yang baru ya. Jadi kita pilih, nah misalkan tanahnya yang warnanya agak tebal. Nah, ini deh ya, yang supaya kelihatan. Misalkan tanahnya gelap gitu ya, misalkan add. Nah, kalau udah pilih ya, nanti ini brushnya mau pakai yang mana ya. Pakai misalkan yang ini aja kalau buat jalur. Nah, ini target strength-nya dipenuhin aja dulu satu ya. Nanti di sini dia akan kelihatan nih ya. Misalkan yang deket-deket mata dulu lah ya, kita buat jalur di sini nih tuh ya. Jadi dia bikin jalur tapaknya gitu ya. Ini mewarnai si terrainnya ya. Jadi bisa dibuat misalkan jalurnya ya. Nanti kan kita bisa misalkan buat halang rintang gitu ya, terus kita ada jalurnya, jadi bisa lewat jalur misalkan seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini adalah menggambar jalurnya, ya bisa menggunakan kalau mau yang halus ya pilih yang kecil, mau yang rapi dan lain-lain ya disesuaikan aja ya dengan brushnya. Nah, jadi itu adalah membuat ya texture lain pada terrain. Nah, berikut adalah menambah gunung ya dan menambah pohon ya. Jadi bagaimana cara menambahkan gunung? Nah, kalau untuk menambahkan gunung kita bisa menggunakan fungsi terrain yang ini. Yang pertama dan yang kedua ya, paint height atau rise or lower. Ya, jadi lebih baik sih kita rise or lower aja ya. Jadi pilih ya mau rise atau lower, nanti bisa dipencet shift ya. Jadi kalau mau kecilin misalkan ini mau dinaikin dulu misalkan ya. Satu nih misalkan dibesarkan ya, brush size-nya gede, dibuat besar misalkan ya, atau dibesarkan ya. Nah, misalkan gini. Oh ya, jadi bikin gunung. Kalau mau ngelawar kita pencet shift, dia akan turun. Ya, jadi kita bisa bikin lembah gitu. Ya, ini kelihatan di gamenya ya. Ini kita besarkan gamenya. Ya, misalkan dia tuh ya. Nanti kalau mau diturunin pencet shift aja. Oh ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Maunya seperti apa. Atau mau pakai yang seperti ini, yang nggak rata gitu ya. Nah, itu ya. Kalau mau diturunin ya di shift aja. Nah, gitu ya. Jadi pencet shift itu buat nurunin ya. Atau mau bentuknya gunung-gunungnya, nah gitu kecil-kecil gini kan bagus tuh ya. Boleh ya. Terus ini, waduh ya. Terus kita kecilin. Kalau mau itu di shift aja. Nah, ini bisa juga bagus juga di seperti ini terus ntar dipotong sedikit-sedikit gitu ya. Biar lebih kelihatan realistis. Nah gitu. Atau buat seperti ini ngacak yang bagusan ya. Nah, gitu. Nah, ya seperti ini misalkan dibuat lagi. Nah, terus bagaimana cara mengganti warna dari gunungnya? Nah, ini bisa kita
tambahkan texture ya. Jadi seperti tadi misalkan kita mau ganti warna gunungnya ya, add texture baru. Misalkan pilih mau warna apa nih gunungnya ya. Oh ini batu nih, misalkan gunung batu-batu ya. Nah seperti ini, add. Nah kita paint tuh ya, kita paint si texture ini ya di gunungnya. Nih misalkan, oh, oh ya, maka gunung tersebut akan menjadi gunung batu ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita misalkan kita ke apply ya, ya. Jadi misalkan kita apply, ya. Ini di sebelah sana gunungnya gunung batu. Tuh ya, dan kita lihat tuh warnanya berubah ya, beda ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi diatur aja. Nah, untuk itu untuk nambahin gunung ya. Berikutnya bagaimana cara menambahkan pohon. Nih, jadi kan ini ada gunung, nggak lengkap kayaknya nggak ada pohon. Nah, sebenarnya bisa pakai banyak ya. Jadi caranya yang paling mudah adalah pakai aset. Kita ke aset store. Nah, ini supaya nggak ribet ya, aset store kita keluarkan ya seperti game ya. Jadi bisa kelihatan. Nah, ini saya pilihkan, bisa kalian cari sendiri sebenarnya ya. Saya pilih aset yang gratis-gratis saja ya. Nama asetnya adalah Mobile Tree ya. Jadi ini besarin biar agak gede. Yang namanya Mobile Tree ya, Mobile Tree Package ya. Jadi ntar bisa di-download Mobile Tree Package ya. Nanti saya sudah berikan juga biasanya, tinggal di-download ya, kemudian di-import ya. Nah, jika sudah di-download terus di-import ya, nanti muncul seperti ini, kemudian langsung import. Ya, jika sudah bisa di-close ya asset store-nya, nanti bisa dimunculkan kembali. Nanti kita di sini pilih yang ini, yang tree ya. Nah, ini belum ada tree-nya ya, di edit tree dipilih ya, add tree. Nah, nanti kalau sudah terimport dia akan ada. Nah, ini ya. Bound ya, misalkan kita bawa ke bawah ya, LD0 misalkan add, terus tambahin lagi misalkan add tree ya. Nah, pilih lagi bound LD1 ya, add, tambah lagi ya, pilih lagi yang bound LD2 add. Coba kita pilih yang mobile ya, soalnya yang itu kayaknya besar-besar. Coba bedanya apa ya. Nah, kemudian ininya diganti jadi satu aja ya, kita gambarnya satu. Satu, jangan tingginya nggak usah random, satu aja nanti ketinggian karena ini besar. Terus pilih ya di mana gitu. Set gitu. Wow, besar sekali ya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dipilih ya dari aset-aset yang pohonnya disesuaikan. Ya, ini nanti Terraria ini mungkin disesuaikan ya, gunungnya disesuaikan atau terserah lah ya. Nah, nanti bisa dilihat karena ini sudah lihat, kalau dilihat dari pandangan sih sudah cukup ya. Tapi ini gunungnya aja yang gak kecilan. Ya seperti itu, atau bisa dicari nanti aset-aset ya yang disesuaikan lah. Pokoknya seperti itu cara menambahkan tree ya. Jadi dibuat satu aja. Ya ini paling kecil-kecil aja supaya nambah satu, nanti bisa ditaruh sesuai dengan keinginan. Nah itu untuk membuat tree ya. Jadi berikutnya kita akan menambahkan sumber lampu lainnya. Jadi sumber lampu utama sekarang ini ada directional light ini ya, ada di sini ya, di tengah ya. Jadi nih tuh dia bisa lihat cahayanya menuju ke sini ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan menambahkan lampu baru ya. Bagaimana caranya? Ya kita buat lampunya ditempel di tembok misalkan. Ya misalkan kita buat lampunya ditempel di tembok ya, kita buat ya, pertama kita buat game object baru ya, 3D object, kita buat tempat lampunya ya. Si tempat lampunya itu bentuknya adalah cube ya. Jadi tempat lampunya itu adalah cube ya. Kemudian nah, kan awalnya posisinya di tengah nih, kita geser posisinya itu di pojok ya. Di pojok itu entah X-nya 25 atau Z-nya 25, tapi dikasih min biar di belakang ya. Jadi kita taruh min 25. Nah, kalau minus 25 ini kan nempel di tembok ya. Nah, supaya misalkan nggak banget nempel di tembok, 25. Nah ya, supaya nggak banget nempel di tembok kayak jadi 24 lah ya. Nah, nanti kita perbesar di sini. Ya kita gunakan scroll aja ya, terus kita arahkan ininya pakai klik kanan ya. Jadi kalau mengarahkan kamera klik kanan ya, terus ini scroll ya ke atas, ini agak atas nih ya biar kelihatan.
Nah ini ya, nah ini posisikan mau di scroll kemana ya, jadi scroll dia akan melihat bergeser ke arah jendelanya gitu ya. Jadi klik kanan menentukan, ditekan ya, menentukan arah geserannya. Kalau scroll maju mundurnya ya, jadi diposisikan aja ya sehingga bentuknya seperti ini. Nanti kemudian ini naik jadi 2 ya, ketinggian 2 ya seperti ini. Kemudian ketebalannya kita ganti jadi ketebalannya, scale-nya ininya kita ganti jadi 0,2. Wah, dia tidak menempel tuh karena hanya 0,2 ya, maka ini minus 24,5 misalkan. Minus 24,5 ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita beri warna dia, misalkan warnanya ungu ya, supaya bagus. Nah, kemudian kita tambahkan lagi gagangnya ya. Jadi dari game object, 3D object, kita pakai cup slider ya. Jadi di sini nih bentuknya kita supaya muncul dia kelihatan sama minus 24 biar kelihatan, terus tingginya 2. Nah, dia ada di sini tapi jetnya posisinya nggak sesuai ya, ini dinolkan saja. Wow, besar sekali ya. Ini kita rotasi ya sesuai sumbu X misalkan 90, terus rotasi ke sumbu Y cuma 90. Nah, jadi seperti ini, tapi ukurannya masih kebesaran. Kita geser lagi, ini ukurannya 0,2 misalkan. Oke, tingginya 0,2, Y-nya ini 0,3. Oke, ininya 0,2. Oke, sudah ya. Jadi lampunya seperti ini ya. Jadi disesuaikan aja dengan posisinya ya. Batangnya warna ini nih, warna senjata. Nah, ini ya. Sekarang kita punya dua buah ini ya. Tinggal terakhir adalah lampunya ya. Jadi kita tambahkan game object baru ya, 3D object spare ya. Sama posisinya di X-nya minus 24, Y-nya adalah 2, ya Z-nya adalah 0. Wah, nutup ya, coba Z-nya. Nah, geser nih, dimajuin supaya ini 23 ya. Nah, seperti itu. Nah, lampunya ini kita beri warna kuning ya. Jadi si lampunya ini kita beri warna kuning ya. Jadi kita tambahin warna seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Tinggal create empty. Create material ya. Materialnya ini kita beri warna ya kuning ya. Kita pilih di sini ya, kita pilih warnanya yang ini aja deh. Oke. Nah, ini ya, jadi jika udah, nah ini material ini ya warnanya kuning. Wah, ini kurang nempel Pak ya, ini spare-nya kurang nempel. Ini diganti 23,5 ya. Nah, gitu ya. Jadi itu spare-nya. Nah, ini kita beri nama lamp. Yang ini kita beri nama rename. Pegangan ya. Pegangan. Ini kita rename dudukan gitu ya. Oke. Dan yang terakhir kita akan memberikan cahaya ya. Nah, ini sebelum itu kita posisikan dulu ya di lamp si dudukan dan pegangannya ini. Ya, jadi dudukan dan pegangannya ada di lampu. Kemudian kita objek baru yaitu adalah light ya. Jadi kita pakainya point light ya. Ini simpan di lamp. Ya, jadi posisinya disamakan ya supaya dia nempel di lampunya. Ya, jadi dia pas banget di lampunya. Terus kita rubah ya, ini ringnya jadi 2 ya, jadi nggak terlalu terang, atau jadi 3 boleh. Nah, ini 3. Terus ininya tetap ya, ini kalau mau ganti warna boleh nih ya. Jadi warna lampunya, warna cahayanya warna apa. Kemudian ini shadownya kita beri shadow, hard shadow ya. Ini normal bias ya, biasnya 0,4 juga ya, samain ya, dan ininya 0,4. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ya bisa dicoba ya. Nanti bisa dicoba. Nah, ini gamenya. Wah, si Bapak gamenya kemana tuh? Yang mana lampunya? Ya, kita ke arah lampu.
Ya, jadi mana lampunya? Nah, bisa dilihat ya. Jadi di posisi ada lampu ini dia lebih terang dibandingkan dengan yang nggak ada lampunya. Kalau nggak ada lampunya dia berkabut. Apalagi kalau kabutnya tebel. Ya, jadi kalau misalkan kabutnya tebel, kita rubah. Jadi kita matikan dulu ya. Terus kita berikan kabut ya. Jadi misalkan kita berikan kabut yang sangat tebal. Ya, misalkan kita beri kabut yang sangat tebal ya. Jadi kabut ada di bawah. Fognya jadi 0,1 ya. Jadi biar tebal banget, coba aja dulu ya. Kemudian kita play lagi ya. Di posisi berlampu dia akan, nah ini ya, jadi kalau dilihat ya di posisi berlampu dia akan lebih cerah ya sedikit ya dibandingkan yang di kabut tuh ya. Jadi lebih jelas sedikit ya, seperti itu. Nah, itu adalah pemberian cahaya ya lampu pada poin titik tertentu. Nah, untuk hari ini materinya hanya ini aja ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WAG atau di ruang diskusi pada e-learning ya. Nanti seperti biasa akan ada soal juga ya untuk dikerjakan kuis untuk hari ini. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.